Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ingin bertanya dulu untuk seputar UTS kemarin, adakah yang kan kemarin ada Mas itu juga yang ngechat saya untuk materinya, ada yang terkendala atau yang butuh dipahami lebih lanjut atau yang mau ditanyakan tentang materi UTS kemarin? Apakah cukup jelas tentang materinya? Sudah ya? Menurut saya dari hasil yang saya lihat, yang saya baca dari hasil teman-teman tuh, menurut saya sudah paham untuk apa itu IP address, untuk memasukkannya gimana gitu ya di Mikrotik. Nah, untuk materi selanjutnya sebenarnya kita akan mempelajarin main di Cisco, teman-teman. Jadi saya nanti akan buat di Classroom, install Cisco, nanti jadi tugas saja. Saya kasihlah modul ini, cara installnya gimana gitu. Karena kita akan mempelajari Cisco. Jadi Cisco di lab juga sendiri itu cuma ada satu router ya teman-teman yang bisa dipakai yang available, tapi kemarin juga terkendala sih untuk kabel konsolnya. Udah saya bilang Pak Eko sebagai kepala lab itu, Pak ini kabelnya ada tidak gitu, atau memang mau diperbarui tidak untuk dibeli yang lebih ini kan. Nggak tahu ya sampai sekarang sudah ada atau tidak. Soalnya terakhir saya pakai untuk penelitian saya itu masih belum ada. Jadi saya masih pakai menggunakan GNS3 ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, teman-teman sudah menggunakan Cisco belum? Pakai Razer gitu sama Pak Manda. Sudah pernah belum? Sudah ya? Oh sudah. Jadi lebih agak familiar ya teman-teman. Tapi di GNS3 sudah juga? Atau cuma dipakai Razer aplikasinya? Nah, nanti kita mempelajari itu lagi. Ya gimana juga. Jadi saya untuk hari ini, saya akan mereview kembali dari yang kemarin, yang terakhir kita pelajari, kayaknya belum tuntas ya, tentang ini, tentang VLAN. Kayaknya kemarin itu karena ini ya, saya akan review lagi sebelum kita praktik. Kalau praktik langsung, saya sebenarnya sangat ingin praktik langsung teman-teman di lab ini. Tapi ya online itu mungkin hari Rabu ya, insya Allah kita offline ya. Cuma ada 2 gitu, ini kita mungkin seefektif mungkin kita buat waktunya, dan buat kelompok mungkin ada 2 itu, biar bisa paham lah secara realnya gimana pemasangan IP address buat VLAN ini gitu. Hub ada, router Cisco, switch Cisco juga ada, bisa dimanfaatin sih teman-teman. Nanti gitu untuk di hari Rabu, insya Allah kita akan online, kita akan praktik langsung dengan device hardware langsung. Nah, untuk ini saya mungkin akan mereview kembali. Share screen saya kelihatan kan teman-teman? Nah, review kembali tentang pertemuan terakhir kali kita bertemu tentang materi tentang virtual LAN. Kalau untuk Q3 mungkin kemarin kan simple Q ya di UTS. Q3 mungkin sudah paham ya teman-teman? Atau perlu diulang sedikit atau gimana? Yang lebih paham. Soalnya kalau ini ya, kalau bisa itu juga teman-teman nanti sekarang kalau bisa ya, itu ini install Cisco-nya. Kalau nggak, ini kalau cara install Cisco ya, sebelum saya buatkan ininya, atau enggak saya import, langsung download ininya, image-nya dari untuk GNS3 itu. Nah, ini kita langsung aja teman-teman membuat download ininya, template-nya, image-nya. Saya menggunakan yang untuk switch dulu sih utama, untuk biar bisa gimana sih menggunakan VLAN. Jadi switch ini yang majestable dan unmajestable ya, yang bisa menyalurkan VLAN dan tidak. Kalau yang sederhana itu yang Ether switch ini, yang biasanya kita gunakan, yang teman-teman gunakan ini, yang Ether switch ini, yang ini switch 0. Kalau yang ini bisa unmajestable ya teman-teman, cuma bisa satu
LAN, satu VLAN. Itu VLAN 1 kalau nggak salah, VLAN ID-nya. Juga bisa diganti, jadi kayak nggak bisa bercabang gitu, seperti ini. Ini kan bercabang ya. Kalau switch yang manageable tuh dia bisa bercabang. Ini untuk VLAN 20, VLAN 10, VLAN 30. Kalau switch ini, dia cuma satu VLAN aja. Misalnya kita semua ini VLAN 10 gitu, atau VLAN 1 doang. Biasanya defaultnya VLAN 1. Nggak bisa kita buat cabang lagi di sini khusus untuk VLAN berapa gitu. VLAN 10, 20 gitu. Nggak bisa ya teman-teman. Kalau yang switch biasa yang unmanageable, dia nggak bisa diatur gitu, nggak bisa dikonfigurasi. Cuma kayak switch ini kan switch sederhana itu cuma kumpulan hub. Hub itu kan kayak menyalurkan doang ya. Nah, switch ini hub kan biasanya cuma satu port gitu. Switch ini banyak port dan menyalurkan gitu. Tanpa di forward aja itu kalau untuk chain-nya gitu. Kayak diteruskan tanpa ada konfigurasi sama sekali. Kalau yang stable dia bisa diatur gitu teman-teman. Untuk jadi kayak bisa di perumpamaan kantor gitu ya. Ya kayak gini contohnya, kantor tuh ada berapa, ada ruangan A, ruangan B dengan satu switch aja gitu. Hardware-nya nggak banyak-banyak. Jadi kayak satu port ini bisa tiga VLAN gitu. Nanti port ini juga bisa pakai VLAN apa aja lagi gitu teman-teman. Kalau mau digabungin antara yang ini dan yang ini nanti di bridge gitu. Soalnya ada bridge VLAN-nya gitu. Tinggal sama aja jatuhnya nanti seperti ini gitu. Jadi kalau untuk Q3 sendiri itu manajemen bandwidth-nya supaya dia tidak ada bandwidth yang tidak terpakai gitu. Itulah gunanya Q3 itu atau simple Q itu. Kalau untuk VLAN sendiri itu untuk mengatur ruang-ruangannya, jadi dipecah-pecah. Juga VLAN ini digunakan biar aman teman-teman. Jadi kayak nanti bisa pasang firewall di VLAN ini khusus gitu. Ini khusus bisa pakai VPN gitu. Karena ini biasa untuk remote gitu. Jadi dia lebih aman gitu biasanya kantor-kantor itu teman dalam skala industrinya, interface-nya. Kalau makanya VLAN-nya lebih aman dari ancaman serangan cyber gitu teman. Dia dipecah-pecah jadi setiap ini beda IP. Jadi yang ini kena hack, yang ini aman gitu. Di VLAN ini aman, VLAN 20 doang yang kena, VLAN 30 aman gitu. Itu salah satu kelebihan dari VLAN itu teman-teman. Agronomis juga untuk di perusahaan. Nah, untuk itu ini yang saya kasih ini cuma sederhana aja teman-teman. Yang pembuatan seperti ini sederhana ya, nggak kompleks. Saya akan mereview lagi untuk pertemuan sebelumnya. Ini topologinya seperti ini teman-teman. Nah, ini topologi, ini saya pindahin dulu. Topologi dari untuk membuat VLAN itu, ini yang kemarin, yang saya buat kemarin. Nah, sebelumnya pasti seperti biasa membuat ini teman-teman, membuat IP address, cara-caranya seperti biasa. Jadi saya pecah-pecah nih, ibaratkan pakai VLAN ini aja dulu. Ruangan A, ruangan B, ruangan C. Kasusnya ada dua ini, tempat A. Ini misalnya di lantai 2, ini lantai satunya. Ribet sih. Pokoknya ini lantai 1 ya teman-teman. Anggap ini lantai 1.
Yang ini lantai 1, VLAN 20, VLAN 30. Dan ini lantai 2-nya gitu. Ini berada di lantai 2. Nah, untuk ini jadi ada dua tempat. Ini lantai 1 sama lantai 2. Ini bisa ada 3 device juga berarti. Sama. Seperti ada ruangan B, ruangan A, ruangan C di lantai 2. Sama aja gitu. Ada 3 ruangan juga di lantai 2. Atau mau jadi 1 ruangan juga bisa. Atau mau 2 ruangan atau 4 ruangan, kita tambahin lagi. Kalau mau 4 ruangan. Di IP address ya. Jadi untuk IP address-nya seperti ini teman-teman. Jadi kita buat seperti biasa IP address untuk ruangan A. Pertama itu pasti IP address dulu. Setelah IP address itu, nah ini gini aja. Setelah IP address, kita membuat ini interface ya teman-teman. Interface ya seperti ini. Caranya gimana? Jadi interface-nya itu, nah karena ada dua nih ya, dua port yang dipakai di MikroTik tersebut. Jadi saya mau bridge. Kenapa? Kenapa di bridge? Karena konfigurasinya sama antara lantai 1 dan lantai 2 gitu. Jadi saya gabungin, bridge itu kayak digabungin. Saya memberi nama bridge VLAN gitu teman-teman. Buatnya seperti biasa, tinggal klik new, bridge, saya namai bridge VLAN, yang lainnya default aja. Habis itu oke aja. Nah, portnya ini port berapa yang di ini? Kan portnya ada Ether 1 dan Ether 3 gitu. Yang terhubung ke ini. Dan jadi di satu ini tuh port berapa aja gitu yang digunakan. Port 1 dan port 3 di lantai 1 dan di lantai 2 ini. Ini maksudnya port 3-nya kan berada di lantai 2 gitu, terhubung internetnya. Nah, itu saya buat. Saya gabungin. Nah, ini di bridge port berapa ya? Port Ether 1 dan Ether 3 jadi satu gitu. Setelah udah buat bridge ya juga karena konfigurasinya sama aja gitu antara port 1 dan port ini Ether 1 dan Ether 3 interface-nya, saya buat interface-nya lagi. Nah, langsung interface VLAN dengan nama bridge VLAN. Nanti otomatis ada kok teman-teman. Kalau udah buat bridge VLAN, nanti di sini muncul interface bridge itu sendiri. Nah, baru kita buat new untuk ini ya, new VLAN. Nah, gitu. Buat VLAN ini misalnya VLAN 10 yang sudah saya tambahkan. VLAN 10. Nah, di sini paling penting VLAN ID. VLAN ID ini menandakan VLAN 10 tersebut. Interface ya masuk ke bridge VLAN gitu teman-teman. Karena kita udah membuat interface sendiri namanya bridge itu. Gabungan antara interface Ether 1 dan interface Ether 3. Seperti itu teman-teman untuk ininya. Nah, kan ada 3 ya, ruangan A, ruangan B, ruangan C, seperti itu. Jadi yang paling penting ini 10 VLAN ID-nya. 20 dan 30. Karena ini menandakan VLAN tersebut, VLAN berapa, VLAN ID gitu. VLAN ID ini dari 1 kalau nggak salah 1 sampai berapa ratus ya tahan ininya. Bisa sampai berapa VLAN gitu. Dan untuk itu juga ada kemampuan setiap router tersebut. Nggak, jadi kayak ada batasannya untuk VLAN ini juga. Tergantung routernya ya teman-teman. Tergantung CPU. Kalau router itu juga punya CPU-nya kan. Setelah membuat 3 ini, kan 3 ini kalau mau 4 juga bisa saya tambahkan 4 gitu. Misalnya, Mas, yang di lantai 1 ada 3, di lantai 2 itu ada 4 gitu kan misalnya. Nah, tambahkannya di sini teman-teman yang untuk yang lantai 4-nya gitu. Tambahkannya di sini. Kayak ada 4 ruangan gitu. Nambahkan sini. Kenapa di sini? Karena mereka udah bergabung, konfigurasi mereka ini jadi nyatu. Cuma nanti dipisahkan di switch-nya. Di switch-nya yang nanti kita atur. Kan di switch-nya setiap port ini kita atur gitu teman-teman. Dia dapat VLAN berapa aja gitu. Setelah membuat interface VLAN ini, kita selanjutnya
pergi ke DHCP server ya. Sebetulnya ya DHCP servernya. Nah, DHCP servernya setup, karena udah ada interface-nya, pilih interface VLAN-nya teman-teman. Jangan interface Ether 1 atau Ether 3-nya, karena mereka ini udah jadi induk gitu. Jadi yang ininya, anaknya itu ini, VLAN-VLAN-nya nih. Jadi buat ininya di DHCP-kan server ya. VLAN ini, VLAN-VLAN-nya, bukan Ether langsung Ether 1 atau Ether 3-nya, karena nanti tidak kedetek, karena udah di bridge gitu teman-teman. Pasti error. Kalau udah ini, saya sudah ada 3 DHCP server. Kenapa DHCP server? Karena VLAN ini pasti DHCP server teman-teman. Karena kalau distatiskan mungkin bisa, dan biasanya itu statis itu bukan untuk user ya. Biasa untuk bukan langsung si pengguna, bukan handphone, laptop atau apapun yang lain, notebook gitu. Itu server biasa yang untuk distatiskan. Jadi dia nggak akan dapat IP-nya itu terus gitu. Mau di VLAN kan juga bisa biar aman kan, khusus untuk server ini gitu. Beda subnet dia dari yang lain. Kalau ada penyusup, ada attacker gitu, dia jadi aman subnet sendiri gitu. Nah, saya pasti kalau pakai VLAN ini di DHCP server kan teman-teman. Setelah DHCP server, selanjutnya tadi kan IP address buat interface bridge, baru buat interface VLAN-nya, baru DHCP server, baru saya masuk ke ini ya teman-teman. Karena ini manage table, dia itu by command line, dia kita konsulkan, masuk ke switch-nya manage table. Nah, kalau untuk real life-nya juga seperti ini juga teman-teman nanti. Saya pakai IOU. Ini IOU ini base dari Cisco, punya Cisco, tapi yang versi image, versi virtual. Dari Cisco banyak juga model-modelnya teman-teman. Dia SH running config. Nah, untuk ini ya teman-teman, untuk konfigurasinya itu seperti ini. Saya akan ada nih yang untuk lantai 1 ya. Pertama, kita mulai dari ini interface Ether 0/0. Nah, jadi saya sarankan teman-teman untuk download IOU ini dulu, yang switch yang table ini dari new template itu, atau enggak langsung ambil dari GNS yang image untuk GNS-nya itu yang IOU ini, yang bisa table, switch yang table itu. Biar seperti ini, kalau yang switch biasa yang kita gunakan tidak ada pengaturan gini teman-teman, langsung auto aja dia. VLAN 1 kalau nggak salah autonya. Nah, yang ini untuk yang 0/0. Yang ini interface 0/0. 0/0 ini kan ininya konfigurasinya. Dia 0/0. Dia itu pertama diterangkan teman-teman, diterang. Nanti saya kasih juga lah teorinya itu apa terang encapsulation.1 key. Jadi ini modul kelebihan dari Cisco teman-teman. Jadi dia itu bisa kayak menumpang satu interface dari switch IOU ini, switch Cisco ini, dia kayak bisa menopang banyak VLAN gitu teman-teman. Bisa menopang banyak VLAN. Jadi nggak satu VLAN aja. Kalau switch biasa itu pasti cuma satu aja. Satu IP ini gitu. Kan VLAN ini banyak IP ya. Jadi ada 3 VLAN berarti ada 3 IP, 3 subnet yang berbeda. Nah, kalau switch biasa itu yang unmanageable itu tidak bisa diatur, pasti cuma satu-satu. Yang teman-teman kerjai UTS kemarin. Kalau yang sekarang itu bisa menopang. Jadi ini dia modulnya. Namanya encapsulation.1q gitu. Ini mode terang. Dia terang itu kayak menumpang ini gitu ya, terang. Kalau nggak salah sih teman-teman. Saya juga lupa teorinya. Nanti saya kasih untuk jadi baca-bacaan atau referensi. Jadi dia harus mode terang teman-teman. Karena kenapa terang? Karena dia ada 3 VLAN gitu. .1q juga. Encapsulation.1q. Ini fitur dari si switch table Cisco-nya gitu.
Kalau yang lain saya belum pernah megang Juniper, saya belum pernah megang hardware itu, jadi saya kurang tahu. Kalau untuk si Cisco, switch Cisco-nya memang seperti ini juga untuk pengaturannya. Jadi switch port trunk encapsulation satu Q. Baru switch port trunk allowed VLAN berapa aja, karena kita atur bridge VLAN ini antara interface Ether yang di router MikroTik Ether 3 dan Ether 1 itu kan ada 3 VLAN yang kita buat tadi ya. 3 VLAN. Ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Jadi dia di satu interface 0 yang di switch ini 0/0 itu ada 3 teman-teman. Jadi VLAN berapa aja? VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Dia dibolehkan izin itu untuk mengakses VLAN 10, 20, 30. Jadi kalau kita ada VLAN 40, misalnya ada VLAN 40 di sini, kita tambahin 40 teman-teman. Misalnya, tapi ini lagi lantai 1 ya, tidak ada. Nanti di lantai 2, di sini mainannya untuk membedakannya. Misalnya ada 4 ruangan di lantai 2, di lantai 3 cuma ada 3. Nah, di sini membedakannya teman-teman. Di sini nanti kita buat plus tambah 40 yang ada di lantai 2 gitu. Contohnya ada beda. Kalau enggak, misalnya di lantai 1 ada 3 ruangan, di lantai 2 ada 2. Nanti kita hapus satunya VLAN-nya gitu, teman-teman. Ini membedakannya. Setelah masuk dari sini, karena dia .1Q itu fiturnya dari Cisco itu, nah untuk menempatkan 3 VLAN, udah di-allowed nih, udah diizinkan kan. Nah, dia masuk mode terang teman-teman. Karena diterangkan gitu, kayak dipaksa sedikit gitu teman-teman, kayak diterang gitu. Nah setelah itu baru disebar dari Ether 0/0, dia kemana aja gitu, kemana aja. Di Ether 1 yang 0/1, dia tuh cuma boleh akses VLAN 10 gitu, VLAN 10. Nah jadi pecah dia, di sini dipecahkannya VLAN 10 gitu teman-teman. Biasanya di sini kan bukan ini ya, biasanya kan access point di sini, bukan PC gitu ya. Satu gini, access point untuk WiFi gitu, untuk bisa ke wireless di ruangan ini, khusus ini gitu. Nanti bisa diatur juga, bisa dikombinasikan dengan sistem antrian itu. Sistem antrian yang kemarin yang kita pakai Simple Queue atau Q3 gitu. Nah, di sini teman-teman dipisahkan. Baru ke Ether 2, Ether 3 dia cuma bisa VLAN berapa aja gitu, bisa akses. Tapi dia mode akses teman-teman. Jadi yang boleh mengakses ini hanya VLAN ini gitu. Bukan mode terang. Mode terang itu untuk menimpa banyak VLAN gitu teman-teman. Jadi dia harus terang karena lebih dari satu VLAN. Kalau cuma satu VLAN, dia itu mode akses teman-teman. Kak, ini gimana kalau ada satu ini ada 2 VLAN, bisa tidak? Tidak bisa teman-teman, karena dia ini karena akses saja gitu. Jadi satu VLAN aja, kalau tidak salah ya. Iya, satu VLAN aja. Kalau ada VLAN yang lain beda port gitu teman-teman. Seperti itu. Begitu juga di lantai 2. Nah, lantai 2 itu karena dari server. Jadi kayak MikroTik ini jadi servernya teman-teman. Kalau untuk VLAN virtual LAN ini. Jadi kayak servernya untuk ini bagi-bagi. Jadi karena bridge dia satu kesatuan ininya. Jadi dia ini auto sama yang ini. Cuma membedakannya mungkin ininya. Mungkin si switchnya. Nah, misalnya mau saya ini VLAN 10 sama VLAN 20 aja. Yang mau saya ganti ya, cuma boleh 2 ini doang. Ya, 0/0. Nah, ini aja teman-teman. Misalnya NDS running
Nah, saya udah ganti kan harusnya 3 ya, yang di lantai 2. Ini kita posisi sekarang ada di lantai 2 teman-teman. Karena ada 2, saya ganti 2. Berarti yang bisa akses cuma yang ini, Ether 02 dan Ether 01. Yang ini pasti tidak bisa teman-teman. Ether 03-nya. Karena tidak ada. Di sini, karena dari yang Ether 00-nya nih, dia cuma ada 2 VLAN doang gitu. VLAN 30 pasti nggak kedetek gitu. VLAN ID-nya. Karena dia akan minta ke sini, minta ke server. Kan tadi kita buat VLAN ID itu teman-teman. Untuk menandakan itu, kayak membaca gitu. Ternyata di sini nggak masuk datanya via VLAN ID itu. Jadi ini VLAN 3 itu ada di 03. 03 ada di 02. Nah, ini 03. Kita coba IP DHCP. Pasti tidak bisa teman-teman. PC 6 ya, coba PC 6. VLAN berapa nih? PC 6 ada VLAN 20 ya. VLAN 20 titik 20 harus titik 1 itu VLAN 10. Nah, ini bisa teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman sejauh ini? Apakah cukup dimengerti atau terlalu cepat atau pusing atau tidur? Jadi saya nih hari ini kayak mau mereview ini aja karena untuk selanjutnya kita akan main VLAN. Mungkin kemarin itu pertemuannya Q3 juga akan kita mainin. Kita akan kombinasi antara VLAN dan Q3 tersebut. Sama juga akan kita mempelajari router Cisco lagi, mengingat kata temannya tadi ada yang sama Pak Mandes sudah pakai Razer ya, atau ini pokoknya menggunakan Cisco lah ya, Cisco secara software kayak gini di Genestri. Mungkin akan mengingat-ingatkan lagi gimana menggunakan si Cisco. Karena itu goal saya. Jadi kayak ini lanjut, kalau masih ini saya akan nanti untuk materi selanjutnya kita akan bermain di Cisco, gimana konfigurasi Cisco, gimana membuat VLAN di Cisco gitu. Tapi kalau Cisco nggak ada interface-nya teman-teman, semua by command line, semua konfigurasi yang seperti di Swiss ini, semua persis seperti ini kalau main-main di Cisco teman-teman. Ya setidaknya yang mengingat-ingat sedikit yang basic-basic gimana penyetelan untuk si Cisco tersebut. Suatu saat kalau jadi tim engineer-nya networking, mungkin tidak terlalu pusing akan hal itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Saya cuma mengulang-ulang sedikit aja nih teman-teman dari pertemuan kita terakhir kali, pertemuan yang sebelumnya minggu lalu. Apakah ada yang ditanyakan atau masukan atau apapun itu teman-teman? Itu terkait UTS kemarin, ingin sharing terkait materi kemarin atau apa? Kayaknya belum ada sih, Mas. Belum ngerti ya? Belum. Gimana Mas Randika, Raffi? Suaranya putus ya? Kalau dicoba dulu kan. Coba-coba lagi gitu, Mas. Oke, coba-coba lagi. Itu baik, itu bagus banget. Mas Randika ini, itu keren. Coba-coba aja teman-teman, mana tahu, nggak tahu ya. Kalau memang suka ini, mungkin bisa lanjut ke sertifikasinya, jadi CCNA itu yang mikrotik. Lumayan kepake kok.
untuk engineer networking juga. Itu CCNA itu. Bagus, itu coba-coba ya Mas Randika. Yang lain juga teman-teman yang lain boleh dicoba-coba, bagus banget. Kalau senggang waktunya gitu gabut, coba-coba emang chemistry, explore lebih banyak, lebih lanjut. Kadang di situ lebih banyak, lebih paham sendiri. Kalau saya teman-teman. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa saya cukupkan untuk pertemuan ini. Mungkin di hari Rabu kita offline untuk praktik langsung dari kemarin ya, dari beberapa minggu yang lalu saya pikir itu nggak jadi-jadi. Untuk saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.